Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno, lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Alhamdulillah, iku lanang, Pak Bu. Alhamdulillah. Kusno Sosrodihardjo. Piye, Pak? Nggih, Bu, jeneng apik. Dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo, Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Masa pendidikannya diakhiri di Teknise Hogeschool, jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai Kampus ITB. Kebandelan Bung Karno sudah tampak ketika dia menjadi mahasiswa di Teknise Hogeschool pada tahun 1921. Kebandelan yang tidak mesti dimaknai secara negatif, tapi merujuk pada konsistensi sikap dalam memperjuangkan keyakinan. Ketika itu Rektor THS, Profesor Klopper memanggil Bung Karno. Klopper gerah dengan aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan Bung Karno. Dia mewanti-wanti agar Bung Karno segera menghentikan aktivitas politik dan berkonsentrasi dengan pelajaran-pelajaran perkuliahan. Kamu harus berjanji sejak sekarang bahwa kamu tidak akan lagi ikut-ikutan politik. Permintaan Klopper ditolak Bung Karno. Dunia pergerakan sudah terlanjur dicintainya. Kepada Klopper, Bung Karno hanya berjanji untuk tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Saya berjanji untuk tidak mengabaikan kuliah-kuliah yang Tuhan berikan di sekolah. No, bukan itu yang saya minta. Tetapi hanya itu yang saya bisa janjikan. Bung Karno tidak sedang memberi janji kosong kepada Klopper. Pada tanggal 25 Mei tahun 1926, dia meraih gelar insinyur dan diwisuda pada tanggal 3 Juli 1926 bersama 18 insinyur lainnya. Sejak terjun pertama kali ke dunia pergerakan pada usia 21 tahun, orasi politik Bung Karno memang langsung mencuri perhatian. Orasinya syarat akan kritik dan bahkan cenderung menentang pemerintah Hindia Belanda. Ia telah berperan besar dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Salah satu tulisan pokok yang diacu untuk menunjukkan sikap dan pemikiran Soekarno muda dalam menentang kolonialisme adalah tulisannya yang terkenal yang berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Kritik Bung Karno terhadap pemerintah kolonial juga dia sampaikan lewat tulisannya seperti Jerit Kegemparan. Juga pidato yang dibuatnya saat di penjara Bancai yang berjudul Indonesia Menggugat, dibacakan oleh Soekarno pada persidangan di Landrat, Bandung pada tahun 1930. Kini telah menjadi jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah bikinan kaum intelektual dan komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinnya telah merdeka. Revolusi Indonesia bukanlah revolusi sekelompok kecil kaum intelektual, tetapi revolusi bagian terbesar rakyat dunia yang terbelakang dan diperbodoh. Telah banyak perjuangan yang dilakukan oleh beliau untuk negeri ini. Dengan tekad dan kegigihannya, ia memperjuangkan negeri ini sampai puncak kemerdekaannya. Dalam perjalanannya, ia telah mengusulkan dasar negara Indonesia yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Peran besar lainnya yang tidak dapat dilupakan adalah saat detik-detik menjelang kemerdekaan. Soekarno menjadi sosok dalam merumuskan naskah proklamasi yang ditandatanganinya dengan Muhammad Hatta yang kemudian ia bacakan pada saat hari kemerdekaan. Baiklah, aku dan Muhammad Hatta yang menandatangani naskah proklamasi ini untuk aku bacakan esok pagi. Namun, aku meminta engkau sebagai wartawan yang aktif di dunia politik untuk menuliskan naskah proklamasi ini agar tidak menimbulkan persepsi yang salah mengenai teks proklamasi. Baiklah, Bung. Biarkan aku yang menuliskannya.
Inilah bendera yang telah aku jahit setahun lalu sebelum aku melahirkan anak sulung kita, Guntur. Kibarkanlah, kibarkanlah saat kau umumkan kemerdekaan negeri kita esok hari. Baiklah Fatmawati, terima kasih dariku dan dari negeri ini. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ada banyak sikap dan karakteristik yang dapat diteladani dari Bapak Proklamator kita ini. Antara lain, pantang mundur dan tak kenal menyerah, mengutamakan musyawarah dan mufakat, berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, serta memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Sampai detik ini, julukan sang proklamator tetap melekat pada dirinya. Terima kasih, Bung, kami mencintaimu. Begitu banyak bentuk perjuangan dan jasa yang diberikan oleh Bung Karno. Beliau disebut sebagai Bapak Revolusi Indonesia karena hal-hal tersebut. Mari kita semua terus berusaha untuk menjaga keutuhan NKRI sebagai bentuk meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu. Sebagaimana kata Bung Karno, negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Kartini merenung di dalam kamar, mengingat perkataan ayahnya yang melarangnya untuk bersekolah lagi karena menurut adat istiadat wanita seumurannya sudah dipingit. Kartini sedih, kesal, dan masih ingin bersekolah lagi untuk menambah pengetahuan dan teman. Kamu itu sudah waktunya untuk dipingit. Kamu itu anak perempuan. Tidak sekolah tinggi-tinggi pun tidak apa-apa. Tapi Romo, aku juga ingin memiliki banyak pengetahuan dan teman. Apakah itu salah? Kanjeng Ibu juga mengerti maksud kamu, Cahayu. Tapi adat istiadat tidak boleh dilanggar. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya. Usia 12 tahun, Kartini sudah dipingit. Dalam masa pingitannya ini, Kartini banyak menghabiskan waktunya untuk membaca. Kartini membaca buku. Perlahan membuka lembaran-lembaran buku dan kertas lain satu persatu, kemudian menunduk. Seandainya saja aku bisa bersekolah, pasti akan ada banyak ilmu yang bisa aku dapat dan bisa memiliki banyak teman. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1901,
Kartini menuliskan sebuah surat kepada TNJH Abendanon yang isinya, "Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang sangat besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke tangannya, menjadi ibu, mendidik manusia yang pertama-tama." Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita tidak berhenti sampai di situ. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Kang Mas, tehnya. Iya. Kalau aku buat sekolah wanita di sini, menurut Kang Mas bagaimana? Yowis kapopo, itu keinginan yang bagus. Saya setuju-setuju saja. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Terima kasih Mbak Yu. Wes, aku pulang dulu, sudah sore. Iya benar. Cak Ayu, ayo siapa saja pimpin doanya. Pada 13 September 1904, anak pertama Kartini dilahirkan. Anak itu diberi nama R.M. Sohesalit. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat. Beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Akhirnya, berkat kegigihannya dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Setelah Kartini wafat, MRJH Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada kawan-kawannya di Eropa. Buku itu diberi judul Duisternis yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Semua ini adalah pengalaman berharga. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia selanjutnya.
Sebagai keturunan bangsawan, Supriyadi sudah mengenyam pendidikan dari kecil. Ia mulai mengenyam pendidikan pertamanya dengan bersekolah di ELS yang setara dengan sekolah dasar. Tamat dari sana, ia kemudian masuk sekolah di Mulo yang setingkat dengan SMP. Dari situ, ia kemudian melanjutkan pendidikan di Mosvia yang merupakan sekolah untuk kaum bangsawan yang dididik untuk menjadi pegawai pemerintah atau pamong praja pada masa kolonial Belanda. Namun, belum lulus dari sekolah tersebut, tentara Jepang kemudian menduduki Indonesia. Sebagai pengawas pekerja paksa, Supriyadi menyaksikan sendiri penderitaan rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai rumusa. Selain itu, ia juga melihat kesewenangan dan diskriminasi tentara Jepang terhadap tentara peta dan rakyat Indonesia. Dari hal itu, akhirnya Supriyadi nekat mengadakan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan nama pemberontakan peta di Blitar. Supriyadi rela meninggalkan zona nyamannya dengan segala resikonya untuk memperjuangkan kemerdekaan banyak orang. Bahkan saat memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota peta untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang, Supriyadi berkata, "Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi." Tetapi atas nama kemanusiaan, ia tidak bisa membohongi hati kecilnya yang memiliki darah Indonesia. Supriyadi tidak tahan lagi melihat saudara sebangsa dan setanah airnya dipaksa bekerja menjadi romusa, serta diperlakukan secara tidak manusiawi. Akhirnya Supriyadi merencanakan pemberontakan yang sekaligus menghilangkan pangkat, kedudukan, dan gajinya yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 11 IPA 5 akan mendeskripsikan Pattimura, biografi dan sejarah perjuangannya. Saya Muhammad Fadilah Sofyan. Saya di Aulia Rahman. Saya di Kasihan Biran. Saya Muhammad Farhan Ali. Selamat menyaksikan. Pattimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Franz Matulesi dengan ibu Francina Silahwai. Menurut M. Sapirja atau penulis buku sejarah pemerintahan pertama mengatakan bahwa pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayah beliau yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Pasimilagi Pattimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Dia adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Pattimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit, mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Pattimura. Sebagai panglima perang, Kapitan Pattimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam perjuangan menentang Belanda, dia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Di Saparua, dia dipilih oleh rakyat untuk memimpin perlawanan. Untuk itu, dia pun dinobatkan bergelar Kapitan Pattimura. Perjuangan Pattimura. Pada fase kedua kedudukan Inggris di Maluku pada tahun 1810 sampai dengan 1817 harus berakhir pada tanggal 25 Maret 1817 setelah Belanda kembali menguasai wilayah Maluku. Rakyat Maluku menolak tegas kedatangan Belanda dengan membuat proklamasi Haria dan keberatan Hatawano. Proklamasi Haria disusun oleh Pattimura. Ketika pemerintah Belanda mulai memaksakan kekuasaannya melalui Gubernur Van Middelkoff, klan Residen Saparua, Johannes Rudolf van der Burg, pecahlah perlawanan bersenjata rakyat Maluku. Diadakan musyawarah dan konsolidasi kota di mana pada forum-forum tersebut menyetujui Pattimura sebagai kapten besar yang memimpin perjuangan. Pada tanggal 7 Mei 1817,
dalam rapat umum di Bayuleu, Negeri Haria, Thomas Mantolesi dikukuhkan dalam upacara adat sebagai kapitan besar. Kumpulkan pejuang-pejuang yang ada. Kita akan menyerang benteng Durstedt. Baik, saya akan menyampaikannya kepada mereka. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura tersebut berhasil merebut benteng Durstedt. Keluar kau, Vandenberg. Benteng ini sudah kami kepung. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Puncaknya, pasukan Patimura memenangkan pertempuran. Tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semuanya tewas, termasuk Presiden Vandenberg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga dihancurkan pasukan Kapten Patimura. Alhasil, selama 3 bulan benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapten Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern. Pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapten Patimura berhasil ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali dia dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, namun selalu ditolaknya. Ini kesempatan terakhirmu, Patimura. Kau bergabung dengan kami, dan kau akan hidup selamat. Lebih baik aku mati daripada harus bergabung dengan kalian. Patimura tua boleh dihancurkan, tapi kelak Patimura muda akan bangkit. Baiklah kalau seperti itu. Selamat tinggal. Para tokoh pejuang lainnya akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Atas kegiatannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Itulah sosok Patimura dan kisah perjuangannya dalam menghadapi penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Sikap semangat juang dan keberaniannya patut dicontoh oleh kita semua. Patimura adalah berkorban dan berani menentang penjajahan, menghapus kolonialisme dan imperialisme yang menyengsarakan rakyat yang tentunya dilakukan oleh bangsa Belanda. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut Nyadin adalah wanita kelahiran Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyadin lahir di keluarga bangsawan yang memang sangat taat dalam beragama. Keluarga dari Cut Nyadin bertempat tinggal di Aceh Besar, wilayah 6 Mukim. Ayah dari Cut Nyadin bernama Tekun Antasetia yang merupakan seorang ule balang 6 Mukim dan merupakan keturunan Mahmud Sati, seorang perantau dari Sumatera Barat. Mahmud Sati datang ke Aceh sekitar abad ke-18 di saat Kesultanan Aceh kala itu diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Jadi, tidak heran saja jika ayah dari Cut Nyadin masih merupakan keturunan Minangkabau. Beda halnya dengan ibu dari Cut Nyadin, ibu Cut Nyadin merupakan seorang putri ule balang Lampa Pagar. Di masa kecilnya, Cut Nyadin dikenal sebagai seorang gadis yang cantik. Dirinya memperoleh pendidikan pada bidang agama dan juga pendidikan rumah tangga. Tidak heran jika kala itu Cut Nyadin disukai oleh banyak laki-laki. Pada tahun 1863, tepatnya ketika Cut Nyadin berusia 12 tahun, dirinya dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga. Pria tersebut merupakan putra tunggal dari ule balang Lamnga 8. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh.
Belanda melalui armada kapal Citadel Van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kocher berhasil mendarat di pantai Ciremen dan langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian membakarnya. Sultan, para Belanda itu membakar Masjid Baitur Rahman. Terus bagaimana? Berani-beraninya mereka membakar Masjid Baitur Rahman, tempat ibadah kami. Cepat katakan pada suamimu, kumpulkan para pasukan, kita harus menyerang para Belanda itu. Baik, Sultan. Perlakuan Belanda tersebut memicu Perang Aceh yang saat dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan 3.198 prajurit Belanda. Namun, Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tewas tertembaknya Kohler. Kemudian pada tahun 1874 sampai dengan 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Namukim berhasil diduduki oleh para Belanda. Begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan para Belanda. Hal tersebut memaksa Cut Nyadin dan bayinya mengungsi bersama ibu-ibu serta rombongan lain pada tepatnya pada tanggal 24 Desember 1875. Namun, suami dari Cut Nyadin tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Namukim. Sayangnya, ketika Ibrahim Lamga bertempur di Gretarum, dirinya tewas bertepatan dengan tanggal 29 Juni 1878. Hal tersebut akhirnya membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Lebih baik kamu menghindari saja daripada Belanda itu. Aku takkan masuk dari aku berjanji dan bersumpah akan melawan para Belanda itu. Kemudian, setelah kematian suaminya, Cut Nyadin dilamar oleh Teuku Umar. Awalnya, Cut Nyadin menolak, akan tetapi karena Teuku Umar memperbolehkan Cut Nyadin untuk bertempur, akhirnya Cut Nyadin menerima pinangan Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Bergabungnya kedua insan tersebut menyebabkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar. Akhirnya, perang tersebut berlanjut dengan gerilya, lalu tercetuslah perang fisabilillah. Sepertinya kita harus membuat strategi untuk melawan para Belanda. Strategi bagaimana, Tuan? Belanda itu sangat sulit dilawan, mereka juga pantang menyerah. Jangan bilang begitu, kita juga sama, kita tidak pantang menyerah, apalagi kita tidak boleh menyerah kepada para Belanda itu. Lalu bagaimana tentang strategi itu, Tuan? Aku punya ide, mungkin ini akan sangat beresiko, dan ini juga akan membuat kita dijauhi oleh masyarakat Aceh. Tapi percayalah, aku yakin ide ini akan berhasil. Seakan tidak menyiapkan kesempatan, pada tahun 1875 Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Hal tersebut berkelanjut dengan Teuku Umar beserta pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi menuju Kota Raja dan menyerahkan diri kepada Belanda pada tanggal 30 September 1893. Strategi dari Teuku Umar akhirnya berhasil mengelabui Belanda hingga mereka memberi Teuku Umar gelar yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Tuan Teuku Umar, akhirnya engkau bergabung juga bersama kami. Memang sudah sepatutnya orang-orang sepertimu itu sadar dan bergabung di kubu kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas diangkatnya menjadi komandan pasukan unit. Terima kasih Tuan. Demi melancarkan aksinya, Teuku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Tidak terkecuali Cut Nyametia yang datang menemui Cut Nyadin kemudian memakinya. Namun, meski begitu, Cut Nyadin tetap berusaha menasehatinya untuk fokus kembali melawan Belanda. Akhirnya, di saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan orang Aceh dan pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teuku Umar sudah cukup, kemudian Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Aku telah menyusun rencana ini dari lama, dan aku yakin ini akan berhasil. Para Belanda itu telah yakin kepadaku. Selama ini aku berusaha mengambil kepercayaan dari mereka, dan akhirnya mereka telah percaya kepadaku sepenuhnya. Lalu, apa rencana itu, Tuan? Rencananya adalah, aku akan berkata kepada mereka bahwa aku dan pasukanku akan menyerang para masyarakat Aceh. Lalu, pastinya mereka akan mendukung dan mengizinkan. Setelah mereka mengizinkan, aku dan pasukanku akan mengambil persenjataan yang ada dan meninggalkan mereka. Baiklah, aku harap rencananya akan berhasil.
Kemudian, Teku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Tapi mereka tidak pernah kembali ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan tersebut disebut dengan Hetvedat van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Strategi dari Teku Umar untuk mengkhianati Belanda membuat Belanda marah dan meluncurkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyadin dan Teku Umar. Setelah pengkhianatan tersebut, Belanda lalu mencabut gelar Teku Umar dan membakar rumahnya. Demi melancarkan misinya untuk menangkap Cut Nyadin dan Teku Umar, Belanda akhirnya mengirim unit Marcheus. Unit ini didominasi oleh orang Tionghoa Ambon yang dikenal susah ditaklukkan oleh orang Aceh. Bahkan, karena saking kuatnya unit tersebut, Belanda merasa iba terhadap rakyat Aceh, hingga akhirnya Van der Heyden membubarkan unit Marcheus tersebut. Pasca bubarnya unit tersebut, jenderal yang memimpin perang dengan Aceh selanjutnya bisa dengan mudah mencapai kesuksesan. Sebab banyak orang Aceh yang tidak ikut melakukan jihad karena takut kehilangan nyawa mereka. Aku tak menyerah, mereka semua orang jahat yang telah mengambil orang yang kita sayang. Kematian suamiku tak akan membuatku menyerah, justru itu yang akan membuatku terus melawan. Betul itu, Din. Kita harus terus melawan, jangan sampai kita berdamai dengan mereka. Pasukan Cut Nyadin terus bertempur hingga kalah pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah sangat terbiasa untuk berperang di daerah Aceh. Di sisi lain, Cut Nyadin sudah semakin tua dan matanya mulai rabun. Dirinya juga sudah menderita encok dan jumlah pasukannya terus berkurang. Bahkan beliau dan pasukannya kesulitan untuk memperoleh makanan. Seseorang pengawal Cut Nyadin yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markas Cut Nyadin kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Butongleh Sage. Pasukan Cut Nyadin terkejut dan bertempur mati-matian hingga akhirnya Cut Nyadin ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Dasar pengkhianat, tega-teganya kau memberi informasi kepada mereka. Kau sama kejamnya dengan mereka. Sehabis tertangkap oleh Belanda, Cut Nyadin dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berangsur sembuh. Tapi, sayangnya Cut Nyadin pada akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyadin dibawa ke Sumedang bersama tahanan politik Aceh lainnya. Cut Nyadin ditahan bersama ulama bernama Ilyas, dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyadin adalah ahli dalam agama Islam. Hal tersebut membuat Cut Nyadin dijuluki Ibu Perbu. Tepat pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena faktor usia yang sudah menua. Makam Cut Nyadin berada di Kampung Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kisah dari perjuangan Cut Nyadin tersebut memberikan pelajaran untuk kita semua. Beliau mengajarkan untuk berani, cerdas, pintar, dan tidak pantang menyerah. Selain itu, beliau sangat menginspirasi bagi kaum perempuan. Ada kata-kata yang bijak dari almarhum Cut Nyadin, yaitu saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang, yaitu saat ketika kita tampak kalah. Nama asli Laksamana Malahayati adalah Ke Malahayati. Beliau adalah wanita pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh, lahir pada tahun 1550 di Aceh Besar. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Shah, kakek dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin Shah yang memerintah sekitar tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Sultan Salahuddin Shah sendiri merupakan putra dari Sultan Ibrahim Ali Mugayyad Shah 1513 sampai 1530 yang merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kanak-kanak, Ke Malahayati mendapat pendidikan istana. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Akademi Baitul Maqdis agar bisa mengikuti jejak sang ayah dan kakeknya menjadi Panglima Angkatan Laut. Perjuangan Malahayati melawan penjajah dimulai setelah terjadinya pertempuran di Teluk Haru. Armada laut Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Pada pertempuran itu, Laksamana Zainal Abidin, suami Malahayati, gugur. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh
untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Permintaan itu dikabulkan. Ia diangkat sebagai pemimpin pasukan Inong Bale dengan pangkat Laksamana. Malahayati adalah perempuan Aceh pertama yang menyandang pangkat ini. Malahayati memimpin 2.000 pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang telah syahid berperang melawan kapal-kapal benteng-benteng Belanda tanggal 11 September 1599 sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Dia mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati tidak hanya cakap di medan perang, ia juga melakukan perundingan damai mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati. Perdamaian itu terwujud. Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati dilepaskan oleh Belanda, tapi harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati juga menjadi orang yang menerima James Lancaster, duta utusan Ratu Elizabeth yang pertama dari Inggris. Laksamana Malahayati meninggal dunia pada tahun 1615. Makamnya terletak di Desa Lamreh, Kecamatan Kulon Raya, Kabupaten Aceh Besar. Laksamana Malahayati mendapat gelar sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2017 bersama 3 pahlawan lainnya. Suatu hari, Malahayati melakukan pesta penyambutan bagi para prajurit kerajaan yang telah berhasil memenangkan pertempuran melawan Portugis di Teluk Haru. Namun, sayang seribu sayang, Malahayati harus mendapat kabar bahwa sang suami gugur dalam pertempuran. Tak lama kemudian, Sultan Kerajaan mengangkat Malahayati untuk menggantikan posisi sang suami menjadi Panglima Armada Selat Laut Malaka. Tak ada alasan bagi Malahayati untuk menolak hal tersebut. Selang beberapa waktu, Malahayati kehilangan putranya yang diambil paksa oleh Mughal saat mereka berjalan-jalan. Beliau mengurung diri berhari-hari di kamar, hingga Cutlimpa datang berdoa sampingnya. Ya Allah, kembalikanlah ke Malahayati. Jauhkanlah ia dari pengaruh buruk, ya Allah. Lalu, Cutlimpa memberikan sebuah surat untuk Malahayati dari Baginda Sultan. Isinya adalah harapan Baginda Sultan akan kehadiran Malahayati di kerajaan. Maka keesokan harinya, beliau menghadap Baginda Sultan. Kedatangan Malahayati membuat seisi kerajaan terkejut. Baginda Sultan menyambut beliau dengan senyum. Apa kabar Malahayati? Apakah sudah memiliki rencana untuk kedepannya? Saya sudah memiliki rencana. Saya akan membentuk pasukan yang terdiri dari para janda yang telah ditinggalkan mati oleh para suami. Dan saya akan memberi nama pasukan itu sebagai Inong Bale. Mendengar gagasan Malahayati, semua orang yang ada di ruangan itu terkejut. Banta yang tak terima lalu berteriak pada Baginda Sultan. Baginda, perempuan hanya pantas untuk menanak nasi, mengurus anak, bukan untuk berperang. Perempuan juga sanggup untuk mengusir para penjajah. Kalimat yang melekat dengan Malahayati adalah, bangsa penjajah harus diusir dari bumi Aceh dan melupakan pertikaian pribadi di antara kita. Sikap atau sifat yang patut dicontoh dari sosok Laksamana Malahayati adalah menjadi sosok perempuan tangguh yang tak kenal takut, berani untuk menghadapi segala halangan yang ada demi membela kebenaran dan keadilan, berani melawan ketika diinjak-injak dan menunjukkan bahwa derajat pria tidak lebih tinggi dari wanita dalam hal apapun termasuk kepemimpinan. Terima kasih. Ruhana Kudus bukan sekedar pionir jurnalis perempuan di Indonesia. Ia layak disebut sebagai pahlawan karena kiprahnya dalam pendidikan perempuan di masa perjuangan,
Kala itu Ruhana terjun ke dunia di mana hanya laki-laki saja yang dianggap mampu. Namun dengan keberaniannya, Ruhana Kudus mendobrak tembok pemisah, menunjukkan bahwa ia perempuan yang bisa menyuarakan kebenaran dan berani melawan penjajahan. Pada 1911, Ruhana mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia di kampung halamannya, Kota Gadang. Perempuan berdarah Minang ini pada zamannya termasuk satu dari segelintir perempuan yang menentang diskriminasi dan kesemena-menaan. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, Ruhana melawan ketidakadilan untuk mengubah nasib kaum perempuan. Sejak belia, beliau sudah terdorong untuk mengajarkan orang membaca Al-Quran dan hal-hal yang berbau pendidikan khususnya bagi kaum perempuan. Beliau memperjuangkan hak, martabat, dan harkat perempuan yang mendapat banyak diskriminasi kala itu dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tak ada tujuan lain dari setiap hela nafas Ruhana Kudus. Ia hanya ingin kemajuan bagi perempuan. Ruhana menebusnya dengan berbagai cobaan, fitnah, cemoohan, hingga kursi pengadilan harus ia lalui, namun semangatnya tak pernah padam. Ruhana Kudus sempat beberapa kali pindah ke beberapa tempat karena tidak tahan dengan cemoohan, kritikan, dan sarkasme yang ditujukan padanya. Tapi 3 tahun kemudian dia pulang. Ruhana Kudus, nama yang jarang disebut orang, lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat. Ruhana Kudus lahir di keluarga moderat yang gemar membaca. Sejak kecil, ia memiliki akses bacaan melalui buku, majalah, dan surat kabar yang dibeli ayahnya. Itulah yang membentuk pemikiran kritis perempuan bernama asli Siti Ruhana ini. Ruhana Kudus merupakan tokoh pendidikan dan jurnalis perempuan pertama di Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan gender dan kebebasan berekspresi untuk perempuan. Tidak hanya aktif pada bidang pendidikan, Ruhana gemar menulis untuk surat kabar perempuan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Itu juga memicu Ruhana mendirikan surat kabar perempuan Sunting Melayu. Sepanjang karirnya, Ruhana Kudus terus menulis artikel yang mendorong perempuan untuk membela kesetaraan dan melawan kolonialisme dengan beberapa mencapai pengakuan nasional. Tak hanya melalui tulisan, Ruhana Kudus beberapa kali sempat turun ke lapangan. Salah satunya ketika penyelundupan senjata dari Kota Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Sianok. Ruhana Kudus berinisiatif menyembunyikan pasokan senjata dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke Pakayumbuh. Ruhana Kudus wafat di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1972, tepat pada HUT RI ke-27. Beliau dimakamkan di TPU Karet Bifak. Kutipan bijak terkenal dari seorang Ruhana Kudus diantaranya yaitu, "Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, dan taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Perempuan harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyamai laki-laki." Karakter positif Ruhana Kudus yang bisa diterapkan dalam kehidupan yaitu rajin dan giat belajar, mempunyai semangat belajar yang tinggi, memiliki tekad yang kuat, tidak mudah menyerah, selalu optimis dan berani. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1948 dari keluarga Sunda ternama yaitu Raden Rangga Somanegara dan R.A. Raja Permas dari Cicalengka. Ayahnya merupakan seorang priai yang sudah maju pada saat itu. Ia termasuk golongan priai yang paling awal menyekolahkan putra-putrinya, termasuk Dewi. Namun, Dewi hanya sempat bersekolah di Erstes Klasse School atau sekolah kelas 1 untuk penduduk non-Eropa sampai kelas 2. Pada tahun 1893, Raden Somanegara diasingkan ke Ternate oleh pemerintah kolonial. Ia dituduh terlibat dalam sabotase acara pacuan kuda di Tegalega untuk mencelakai Bupati Bandung yang baru, R.A. Martanagara. Sejak saat itu, Dewi tinggal bersama pamannya. Pamannya ini seorang patih Cicalengka bernama Raden Demang Surya Kartaha Diningrat. Ia pun menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda. Dalam keluarga pamannya, Dewi disambut dengan dingin dan diperlakukan berbeda. Salah satunya adalah ia diberi banyak pekerjaan rumah tangga dan harus rela menempati kamar belakang sebagaimana pelayan. Seperti dituliskan dalam buku biografi pahlawan nasional Raden Dewi Sartika, sang perintis karya Yan Daryono, bakat keguruan Dewi Sartika sudah tampak sejak masih muda. Tipikalnya bukan menunggu fasilitas yang memadai hanya untuk memulai aksinya. Di masa itu, pemikiran orang masih berkutat bahwa perempuan kedudukannya bergantung pada suami. Perlakuan juga dirasakan berbeda manakala pendidikan gadis lebih rendah dan pria lebih tinggi. Namun, Dewi Sartika tak mau menyerah. Ia mengajak sanak kerabatnya yang perempuan belajar keterampilan seperti memasak, menjahit, dan semacamnya. Dia pun mengajari membaca tulis bahasa Melayu maupun Belanda, termasuk ilmu yang didapatkannya sewaktu bersekolah di Erste Klasse School. Kegiatan Dewi Sartika ternyata terendus pemerintah kolonial Hindia Belanda. Seorang inspektur pengajaran wilayah Kabupaten Bandung, Cornelis Den Hammer, datang langsung untuk menyaksikan pengajaran yang dilakukan Dewi Sartika. Seketika, Dewi Sartika menerangkan kepada inspektur bahwa kegiatannya adalah kegiatan informal. Pria ini kemudian menawari Dewi Sartika untuk menjadi guru di sekolah Bumi Putra milik Belanda. Dewi Sartika justru menolak tawaran tersebut, malah mengutarakan niatnya untuk mendirikan sekolah sendiri. Gagasan itu membuat Dewi Sartika dipertemukan dengan Bupati Bandung yang saat itu dijabat Raden Arya Adipati Martanagara. Dengan berani, Dewi mengutarakan rencananya untuk mendirikan sekolah kepandaian perempuan kepada sang bupati. Dewi Sartika menjadi pengajar didampingi dua guru yang juga rekan seperjuangannya, Ibu Purma dan Ibu Uit. Pada 1910, sekolah istri diganti menjadi Sakola Keutamaan Istri. Suaminya, Raden Agah Kanduruan Suryawinata, mendukung penuh keinginan sang istri. Adapun mata pelajaran yang ditambahkan yaitu pelajaran memasak, mencuci, menyetrika, dan membatik. Dewi Sartika hidup bersama warga dan pejuang di Sunda saat memasuki usia remaja. Pada 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Dewi Sartika bersama seluruh rakyat pribumi dan pejuang lainnya ikut melawan untuk membela tanah air. Seluruh penduduk kemudian mengungsi untuk mempertahankan Indonesia. Saat berada di pengungsian, pada 11 September tahun 1947, Dewi Sartika mengembuskan napas terakhirnya di Tasikmalaya. Karena masih dalam situasi perang, pemakaman dan upacara dilakukan secara sederhana. Pemakaman Cigagadon yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Cineam adalah makam dari Dewi Sartika.